Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan. Dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi. Jos. Gabungan kekuatan antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran, serta dibantu Menkyu Purbaya kini semakin solid. Hal ini dampaknya langsung membuat para mafia asing serta pengusaha nakal yang selama ini mengeruk kekayaan alam Indonesia semakin panik total. Melalui strategi jitu ini, mampu menutup rapat semua celah kecurangan yang selama puluhan tahun merugikan rakyat. Indonesia kini bersiap untuk berdikari dan mandiri tanpa bergantung lagi pada asing, demi mewujudkan rakyat yang semakin sejahtera. Bangkit Indonesiaku, bangkitlah tanah airku, dan mari kita bersatu. Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Bincang Negara. Pernah nggak kalian mikir, kenapa harga minyak goreng sering mahal, padahal kebun sawit ada di belakang rumah kita? Jawabannya, karena ada mafia berdasi yang hobi selundupin sawit lewat jalur gelap laut. Nah, kali ini, pemerintah nggak pakai kompromi lagi. Rekening banknya diblokir, kapalnya disita, dan kalau oligarki ini berani ancam balik, izin tanahnya dicabut dan diserahkan ke BUMN. Cara kepret muka mafia ala duet Prabowo Purbaya ini sukses bikin Singapura gonjang-ganjing. Tapi jujur, menurut kalian, tindakan tegas ini udah bikin puas atau sebenarnya masih kurang sadis buat para pengkhianat bangsa? Tonton video ini sampai habis, karena yang dibongkar bukan cuma nama perusahaannya, tapi aliran duitnya. Tapi sebelum kita bongkar alur digital dan taktik intelijen yang bikin para mafia ini gemetaran, saya minta satu hal dari kalian yang menonton video ini. Mari kita bersatu. Klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sekarang juga. Kenapa? Karena setiap jempal dan share dari kalian adalah modal kita untuk menaikkan algoritma video ini agar suara rakyat kecil tidak lagi bisa dibungkam oleh uang para oligarki. Ini adalah gerakan kita bersama untuk mendukung pembersihan para pengkhianat bangsa dan pejabat korup yang selama ini tega menindas kita di atas tanah air sendiri. Dan untuk membuktikan bahwa rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah kompak dan tidak bisa diadu domba lagi, coba absen sekarang di kolom komentar. Dari mana asal daerah kalian? Biar para tikus berdasi itu tahu rakyat dari pelosok mana saja yang sedang bersiap menggulung mereka. Sudah komen? Oke, sekarang kita masuk ke lubang tikus pertama. Bagaimana triliunan uang kita lenyap di tengah laut selama puluhan tahun? Kas negara kita bocor sampai kering karena sebuah taktik licik yang bernama transshipment dan under-invoicing. Dua istilah ini terdengar keren di kertas, tapi aslinya ini adalah rampok di siang bolong yang legal karena ditutupi oleh dokumen palsu. Bagaimanakah cara kerja mafia ini di lapangan? Bayangkan sebuah kapal tanker raksasa bersandar di pelabuhan kita di Sumatera atau Kalimantan. Kapal ini kapasitas aslinya bisa mengangkut sampai 50.000 ton minyak sawit mentah atau CPO. Namun ketika oknum perusahaan melapor ke petugas bea cukai yang korup, mereka hanya menulis 15.000 ton di dokumen resmi. Lalu kemana perginya sisa 35.000 ton yang tidak dilaporkan itu? Disinilah kejahatan sesungguhnya dimulai. Kapal tanker tersebut berlayar ke tengah laut menjauh dari radar pelabuhan biasa, lalu melakukan skema yang disebut ship-to-ship transfer. Artinya, di tengah laut yang sepi, muatan sawit ilegal dipindahkan ke kapal tanker lain yang sudah menunggu. Setelah itu, kapal penampung ini berlayar dengan manis dan membongkar muatannya di gudang-gudang logistik Singapura atau Malaysia tanpa tersentuh pajak sepeser pun. Mengapa Singapura dan Malaysia menjadi tempat favorit para mafia ini? Karena di sana mereka mendirikan perusahaan bayangan atau shell companies. Skemanya sangat rapi dan sistematis. Perusahaan sawit di Indonesia menjual CPO ke perusahaan bayangan mereka sendiri di Singapura dengan harga yang sengaja ditekan serendah mungkin agar nilainya kelihatan anjlok. Di dunia keuangan, ini disebut undervaluation atau underpricing. Karena harganya dilaporkan murah dan volumenya sedikit, otomatis pajak keuntungan yang harus dibayarkan ke pemerintah Indonesia menjadi mendekati nol. Bahkan operasional perkebunan di Indonesia sering dilaporkan merugi agar mereka terhindar dari kewajiban bagi hasil dan pajak penghasilan. Padahal begitu sawit itu sampai di Singapura, perusahaan bayangan tadi langsung menjual kembali CPO tersebut ke pasar global dengan harga pasar asli yang jauh lebih tinggi. Untung raksasa yang nilainya mencapai triliunan rupiah itu akhirnya disimpan dengan aman di bank-bank asing di negara perlindungan pajak atau tax haven. Efek domino dari aksi bajingan ini sangat mengerikan bagi rakyat kecil.
Ketika korporasi besar memanipulasi volume dan harga ekspor untuk menghindari pajak, mereka menciptakan ilusi di pasar domestik, seolah-olah pasokan sawit kita sedang melimpah ruah atau harga global sedang hancur. Ilusi harga murah inilah yang kemudian dipakai oleh para tengkulak dan pabrik raksasa sebagai alasan instan untuk menekan harga tandan buah segar milik petani lokal sampai ke titik nadir. Petani sawit mandiri di daerah menjerit karena hasil keringat mereka dihargai sangat murah, bahkan seringkali tidak cukup untuk membeli beras dan pupuk. Ini bukan lagi sekedar urusan persaingan dagang atau negosiasi bisnis biasa yang bisa diselesaikan sambil ngopi santai. Ini adalah bentuk perbudakan modern di atas tanah air kita sendiri, di mana rakyat yang menanam, tapi maklar asing di seberang lautan yang kenyang menikmati hasilnya. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Untungnya, masa-masa di mana para mafia bisa tidur nyenyak di atas penderitaan petani, kini resmi berakhir. Pemerintah tidak lagi menggunakan cara-cara lama yang loyo, melainkan langsung mengaktifkan intelijen finansial tingkat dewa untuk menghancurkan labirin keuangan global milik para pengemplang pajak. Bagaimana cara kerjanya? Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengubah total strategi perburuan. Jika pejabat zaman dulu hanya duduk manis di balik meja sambil memeriksa dokumen fisik yang sangat mudah dipalsukan dengan modal stempel bodong di pelabuhan tikus, maka tim intelijen hari ini langsung meretas alur digital secara menyeluruh. Mereka menggunakan teknologi canggih yang bernama Geospatial Financial Intelligence. Sistem ini mengkombinasikan pelacakan berbasis kecerdasan buatan atau AI yang terhubung langsung dengan satelit militer untuk memantau setiap kejanggalan pergerakan kapal di laut. Tim intelijen mencocokkan data citra satelit pergerakan kapal tanker secara real-time dengan laporan devisa hasil ekspor yang masuk ke Bank Indonesia. Jadi jika ada sebuah kapal tongkang atau tanker yang tiba-tiba mematikan Automatic Identification System atau radarnya di tengah laut selama lebih dari 2 jam, sistem otomatis akan langsung mengirimkan sinyal bahaya berwarna merah ke Pusat Komando Bakamla dan TNI Angkatan Laut. Tidak ada lagi surat peringatan yang berbelit-belit. Kapal patroli cepat akan langsung diluncurkan untuk melakukan intersepsi dan penyergapan di tengah laut saat itu juga. Begitu digeledah dan ditemukan muatan sawit yang tidak sesuai dengan dokumen digital di Kementerian Keuangan, maka seluruh isi kapal beserta tankernya langsung disita atas nama negara tanpa ampun. Namun tidak hanya memotong jalur fisiknya di laut, intelijen finansial ini juga mengejar aliran uangnya hingga ke hulu. Pemerintah memanfaatkan skema internasional yang disebut Automatic Exchange of Information. Ini adalah sistem radar keuangan global yang membuat bank-bank di seluruh dunia wajib saling membuka dan bertukar data nasabah secara transparan. Lewat sistem ini, taktik perusahaan cangkang di negara pelarian pajak seperti Swiss atau Cayman Islands langsung rontok. Begitu ada nama Taipun atau pengusaha sawit asal Indonesia yang melaporkan bahwa perusahaannya di dalam negeri merugi alias nihil pajak, tetapi radar sistem EIOI mendeteksi bahwa dia memiliki rekening gendut berisi triliunan rupiah di Singapura, detik itu juga status mereka langsung berubah menjadi target operasi utama. Kementerian Keuangan tidak perlu lagi repot-repot mengirimkan surat panggilan yang biasanya hanya berakhir di tempat sampah para pengacara mahal. Purbaya langsung menerapkan strategi jebakan Batman untuk mengunci aliran dana likuiditas mereka. Aturan super ketat mengenai devisa hasil ekspor langsung diberlakukan. Mulai sekarang, setiap sen dolar dari hasil penjualan sawit ke luar negeri wajib hukumnya masuk ke dalam sistem perbankan domestik dan ditahan dalam jangka waktu tertentu. Kapal manapun tidak akan diizinkan untuk angkat jangkar meninggalkan pelabuhan Indonesia jika bank domestik belum memberikan konfirmasi atau clean bill bahwa jaminan ekspor yang disetorkan sudah sesuai dengan volume barang asli yang ada di lapangan. Jika ada perusahaan cangkang di Singapura atau Malaysia yang nekat ketahuan menampung uang hasil manipulasi nota tagihan ini, pemerintah langsung menjatuhkan sanksi blacklist atau daftar hitam permanen. Mereka dilarang keras untuk melakukan transaksi bisnis apapun dengan entitas manapun di Indonesia. Langkah ini seperti memotong aliran darah dari raksasa mafia tersebut. Tanpa adanya likuiditas bank yang lancar, skenario curang seperti transshipment dan transfer pricing yang selama ini menjadi mainan favorit para oligarki langsung macet di tengah jalan. Bahkan ketegasan ini juga diikuti dengan reformasi total di dalam tubuh birokrasi kita sendiri.
Selama 10 tahun terakhir, lembaga seperti Bea Cukai dan Pajak seolah-olah menjadi tempat yang sangat terlindungi, di mana aparat penegak hukum lain sulit untuk masuk menyelidiki. Kondisi aman ini akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum berdasi sebagai tempat yang nyaman untuk mengembangbiakan praktik korupsi. Menyadari borok internal ini, pemerintah langsung bertindak beringas dengan mengobrak-abrik struktur yang rusak. Semua pejabat eselon 2 yang memegang posisi kunci di pelabuhan dan kantor pajak langsung dicopot dan digantikan dengan orang-orang baru yang dinilai lurus, jujur, dan berani. Jika ada oknum pejabat dalam negeri yang nekat bermain mata dan menerima setoran bulanan untuk meloloskan dokumen palsu di pelabuhan tikus, radar intelijen finansial langsung mendeteksi lonjakan tidak wajar di rekening pribadi mereka. Oknum tersebut akan langsung diseret ke pengadilan, asetnya dikuras habis sampai miskin, dan wajahnya akan dipajang di hadapan publik sebagai pelaku makar terhadap ekonomi negara. Oke guys, kembali lagi pada saya, pemilik channel Bincang Negara. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Dan saya pribadi sebelumnya meminta maaf sekali kalau saya menjelaskannya sambil meminum kopi sama merokok. Ya sudah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pembahasannya. Siasat besi yang memadukan keberanian militer dan kecerdasan regulasi finansial ini terbukti sukses memicu gempa tektonik di bursa komoditas regional. Singapura dan Malaysia yang selama puluhan tahun menikmati devisa gratisan dari hasil memeras keringat buruh tani kita mendadak panik luar biasa. Bursa berjangka mereka gonjang-ganjing karena kekurangan pasokan barang baku yang akut akibat seluruh keran penyelundupan gelap dari Indonesia disumbat total hingga tetes terakhir. Industri penyulingan asing di seberang lautan terpaksa beroperasi di bawah 30% kapasitas karena gudang logistik mereka kosong melompong. Para investor global akhirnya sadar bahwa pusat kendali sawit dunia yang sesungguhnya bukan lagi berada di bursa transfer fiktif luar negeri, melainkan mutlak berada di bawah jempol regulasi Jakarta. Ketika perwakilan dagang negara tetangga datang dengan senyuman manis membawa proposal kerja sama baru agar Indonesia melonggarkan aturan. Sikap istana sangat dingin dan tegas. Jika ingin menikmati hasil bumi Nusantara, datanglah sebagai pembeli produk jadi yang menghormati hukum kami, bukan sebagai penampung barang curian dari para mafia. Ketika para makelar internasional di bursa luar negeri sedang menangis darah karena keran pasokan gelapnya disumbat total, kebahagiaan justru meledak di kampung-kampung sentral sawit di seluruh pelosok Nusantara. Pemerintah membuktikan bahwa perang total melawan mafia ini bukan sekedar ajang pamer kekuasaan di televisi demi menaikkan ekstabilitas politik, melainkan sebuah aksi nyata untuk menyelamatkan isi piring nasi rakyat kecil yang selama ini diinjak-injak oleh keserakahan oligarki. Triliunan rupiah uang denda administrasi hasil lelang kapal tanker yang disita hingga pembayaran pajak terutang yang berhasil direbut kembali dari para korupsi atau korporasi pembangkang, kini seluruhnya dialirkan balik ke bumi dan kantong para petani sawit mandiri. Pemerintah memotong habis jalur birokrasi yang berbelit-belit yang biasanya menjadi lahan basah baru bagi oknum koruptor tingkat lokal dengan menciptakan sistem akuntansi yang super transparan. Salah satu terobosan kemanusiaan terbesar dalam sejarah pertanian Indonesia adalah diluncurkannya kartu sawit berdaulat. Setiap petani sawit swadaya menerima kartu digital khusus yang terintegrasi langsung dengan data intelijen finansial pusat. Lewat kartu ini, para petani bisa mendapatkan subsidi pupuk gratis langsung dari pabrik milik negara tanpa harus melalui
rantai-rantai panjang tengkulak atau mafia pupuk di daerah yang hobinya menimbun barang. Tidak hanya urusan pupuk, uang sitaan dari para rampok CPO ini juga langsung diubah menjadi semen dan aspal untuk mengecor beton jalan-jalan produksi di area perkebunan rakyat kecil. Selama puluhan tahun, para tengkulak memiliki alasan sakti untuk menekan harga tandan buah segar milik petani dengan dalih akses jalan yang rusak parah dan berlumpur membuat biaya angkut logistik menjadi sangat mahal. Begitu infrastruktur jalan perkebunan rakyat dicor beton menggunakan uang sitaan mafia, biaya logistik berhasil dipotong hingga 60% sekaligus menghancurkan argumen licik para tengkulak. Selain itu, untuk memutus ketergantungan petani kecil pada korporasi raksasa, dana repatriasi dari luar negeri tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan pabrik-pabrik pengolahan minyak goreng skala menengah yang dikelola langsung oleh Koperasi Sawit Rakyat. Mesin-mesin pemanen modern dan alat-alat transportasi angkut juga dibagikan secara gratis kepada kelompok tani. Dengan memiliki pabrik sendiri, petani tidak perlu lagi mengemis atau mengantre di pabrik milik konglomerat untuk menjual hasil panen mereka. Hasil produk minyak goreng dari Koperasi Rakyat ini langsung dijual ke pasar domestik dengan harga yang sangat murah, yang secara otomatis menghancurkan monopoli kartel minyak goreng nasional yang gemar memainkan pasokan barang demi meraup untung pribadi. Pemerintah juga menguncurkan dana peremajaan sawit rakyat atau replanting secara gratis menggunakan uang denda para mafia, lengkap dengan penyediaan benih unggul bersertifikat untuk menghancurkan peradaan atau peredaran bibit sawit palsu yang selama ini sering merugikan masyarakat kecil. Bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah, petani sawit kecil di Indonesia mendapatkan perlindungan asuransi gagal panen yang dibiayai penuh oleh uang rampasan negara dari korporasi pembangkang pajak. Kehadiran dana stabilisasi harga juga dibentuk sebagai penyangga untuk menjamin bahwa harga minimal tandan buah segar di tingkat petani tidak boleh turun di bawah batas kelayakan hidup. Tidak peduli seberapa liar fluktuasi harga yang terjadi di pasar internasional. Langkah tradisional atau radikal ini tentu saja membuat para tikus berdasi kebakaran jenggot dan memulai meluncurkan gertakan balik. Mereka mulai menyewa pengacara-pengacara yang sangat mahal bertarif dolar dari London dan New York untuk menggugat pemerintah Indonesia di forum arbitras internasional dengan tuduhan pelanggaran kontrak dan nasionalisasi terselubung. Di dalam negeri mereka menyebar berita bohong lewat media massa, mencoba melobi kekuatan politik di parlemen, hingga mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap buruh kebun demi menciptakan kepanikan bahwa industri sawit nasional akan runtuh. Namun, mereka lupa bahwa pemerintah saat ini tidak mempan digertak menggunakan infografis pesanan atau ancaman mogok investasi. Kita jeda dulu, kita merokok dulu dan meminum kopi ya, biar enggak lagu. Sebelumnya saya meminta maaf sekali kepada penonton saya kalau saya menjelaskannya sambil meminum kopi dan merokok ya.
Ya udah, mari kita lanjut pembahasannya. Ketika para mafia membawa gugatan ke meja hijau internasional, tim hukum kita datang membawa berton-ton dokumen digital hasil sendapan intelijen finansial yang berisi bukti otentik manipulasi pajak, pencucian uang, dan pelarian modal yang mereka lakukan selama belasan tahun. Di depan para hakim internasional, situasi justru berbalik. Indonesia bukan sedang melanggar hukum dagang, melainkan sedang menegakkan hukum melawan sindikat kejahatan keuangan lintas negara. Gugatan para mafia itu pun mentah di tengah jalan dan berubah menjadi bumerang yang melegitimisasi negara untuk menyita seluruh aset global mereka. Respon dari istana terhadap ancaman internal pun jauh lebih beringas. Jika korporasi nakal berani menyandera rakyat dengan melakukan PHK massal atau sengaja menghentikan operasional pabrik, negara di bawah undang-undang darurat ekonomi akan langsung mengambil alih izin usaha mereka secara total. Tanah yang mereka kelola adalah tanah negara yang dipinjamkan lewat hak guna usaha atau HGU. Jadi, jangan sekali-kali para oligarki merasa menjadi pemilik sah atau kekayaan alam Nusantara. Jika mereka membangkang, aset fisik mereka langsung dialihkan ke pemiliknya menjadi badan usaha milik negara atau BUMN. Pertempuran besar untuk merebut kembali triliunan rupiah hak rakyat ini menjadi bukti bahwa dengan keberanian seorang jenderal di medan tempur dan kecerdasan seseorang arsitek finansial di meja regulasi, lingkaran setan kemiskinan berhasil diputus. Kebijakan hilirisasi total kelapa sawit ini kini resmi menjadi cetak biru yang siap diterapkan pada komoditas strategis lainnya. Mulai dari batu bara, nikel, hingga hasil laut, siapapun yang mencoba bermain di air keruh harus bersiap menghadapi terjangan badai regulasi. Sejarah sedang mencatat momentum besar ini, momentum di mana Indonesia resmi berhenti menjadi bangsa kacung yang bisa didikte oleh negara jiran dan bangkit berdiri dengan gagah sebagai raja komoditas dunia yang sejati. Melihat ketegasan yang terjadi hari ini dalam memberantas mafia komoditas, ada sesuatu yang bergetar di dalam dada kami sebagai rakyat kecil, sesuatu yang sudah lama padam, yang selama puluhan tahun tertimbun oleh rasa kecewa, sinis, dan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap jalannya pemerintahan. Sesuatu itu adalah harapan. Ya, setelah sekian lama kami disuguhi oleh drama penangkapan pejabat, berita korupsi yang nilainya bikin geleng-geleng kepala, dan gaya hidup mewah para abdi negara di atas penderitaan rakyat yang antre beras murah. Hari ini kami kembali berani menaruh harapan. Kami kembali berani percaya bahwa di tengah-tengah luasnya negeri ini, di antara ribuan sekat birokrasi yang rumit, ternyata masih ada dan akan selalu ada pejabat-pejabat yang bersih, jujur, setia pada sumpah jabatannya, serta tulus mengabdi demi membawa Indonesia maju dan sejahtera. Sebagai rakyat kecil yang sehari-hari berjuang di akar rumput, mulai dari petani yang mencangkul di bawah terik matahari, buruh yang memeras keringat di pabrik, hingga pedagang kecil yang mengais rezeki di pinggir jalan, kami tidak akan pernah meminta kemewahan dari negara sedikit pun. Keinginan kami sangat sederhana. Kami ingin melihat keadilan tegak di atas tanah air kami sendiri. Kami ingin hasil bumi yang kami rawat dengan doa dan air mata tidak lagi dialirkan secara ilegal ke luar negeri hanya untuk memperkaya segelintir makelar berdasi di bursa transfer asing. Aduh, tenggorokan saya garing nih, bro. Kita jeda ngopi dulu.
Istimewa banget ini, ngopi di pagi hari sambil ngedit. Semoga penonton dari channel YouTube saya yang bernama Bincang Negara tidak kecewa sedikit pun ya teman-teman. Selalu dukung terus channel ini, biar channel ini berkembang dengan baik, mulus, tanpa suatu halangan apapun. Pagi-pagi minum kopi sambil ngedit. Sambil merokok. Sudah kayak orang sukses banget ini. Emang anu kan nanti video nggak rokok untuk loh. Entok ya. Nah, yang TikTok kan orang. Ya udah, mari kita lanjut pembahasannya. Karena itu, ketika melihat duet kepemimpinan yang sangat berani mendobrak sistem yang korup, meretas labirin keuangan global untuk mengejar harta curian, dan dengan tegas mengunci rekening serta menyita kapal para mafia. Kami merasa seperti melihat fajar baru. Langkah berani ini membuktikan bahwa hukum Indonesia tidak lagi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini adalah pembuktian bahwa harga diri dan kedaulatan bangsa kita tidak bisa dibeli dengan lembaran dolar atau senyuman manis diplomasi yang berat sebelah. Namun, perjuangan melawan sistem yang sudah berkarat selama puluhan tahun ini tentu tidak bisa diselesaikan hanya dengan ketegasan sesaat. Ada satu senjata pamungkas yang sudah sangat lama dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebuah regulasi yang kami yakini akan menjadi hulu ledak paling mematikan bagi para koruptor dan mafia. Disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset, kami rakyat Indonesia sangat berharap, memohon dan menuntut agar undang-undang ini segera disahkan tanpa adanya kompromi politik di belakang layar. Selama ini, para koruptor dan tikus berdasi tidak pernah takut dengan hukuman penjara. Mereka tahu dengan uang hasil jarahan yang melimpah, mereka masih bisa membeli fasilitas mewah di dalam sel, menyewa pengacara terbaik untuk memotong masa tahanan, dan setelah bebas, mereka tetap bisa hidup makmur 7 turunan menikmati harta haram tersebut. Melalui Undang-Undang Perampasan Aset inilah permainan kotor mereka akan resmi berakhir. Kami ingin undang-undang ini menjadi mesin penghancur yang tidak hanya mengancamkan fisiknya, tetapi juga memiskinkan seluruh jaringan kroninya. Cita semua aset yang tidak bisa dibuktikan asal-usulnya secara sah. Rampas tanahnya, blokir rekeningnya di luar negeri. Cita rumah-rumah mewahnya dan kembalikan setiap rupiahnya ke dalam kas negara untuk membangun sekolah. Menggratiskan pupuk, mengecor jalan desa, dan menjamin kesehatan rakyat miskin. Jika undang-undang ini tegak, kami optimis Indonesia akan benar-benar bersih dari cengkraman mafia dan korupsi. Para calon koruptor akan berpikir 1000 kali sebelum mencuri uang rakyat, karena mereka tahu resiko adalah kehilangan segala hal yang mereka miliki, termasuk harga diri keluarga mereka di hadapan publik. Di balik harapan besar ini, kami juga tahu betul bahwa berdiri tegak menjadi pejabat yang bersih di negeri ini tidaklah sangat mudah. Mereka yang berani jujur seringkali harus berjalan di jalan yang sunyi, penuh dengan teror, fitnah, dan gertakan balik dari para oligarki yang merasa wilayah nyamannya diganggu.
Oleh karena itu, rasa hormat, pujian setinggi-setingginya, dan pujian setinggi-setingginya, rasa terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada beliau-beliau para pejabat yang bersih, arsitek finansial yang cerdas, dan para pejabat atau jenderal regulasi yang tetap kokoh memegang amanah rakyat. Anda semua adalah pahlawan modern yang sesungguhnya. Ketika orang lain berlomba-lomba menimbun kekayaan dengan cara hianat, Anda justru memilih menjadi benteng terakhir yang menjaga kehormatan Republik ini. Keberanian Anda untuk tidak bisa disogok, ketegasan Anda untuk tidak bisa digertak, dan ketulusan Anda untuk melihat petani sawit serta rakyat kecil tersenyum adalah hadiah terindah bagi bangsa ini. Doa kami seluruh rakyat Indonesia akan selalu menyertai setiap langkah perjuangan Anda. Kami berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar beliau, para pejabat yang bersih, senantiasa diberikan kesehatan yang prima, kekuatan lahir batin, serta umur panjang yang berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, melindungi Anda bersama seluruh keluarga dari segala macam tipu daya, fitnah, dan niat jahat orang-orang ingin menjatuhkan kebijakan mulia ini. Ketika Anda merasa lelah di meja kerja atau di medan lapangan, ingatlah bahwa di belakang Anda ada doa-doa tulus yang dipanjatkan oleh jutaan rakyat kecil di sepertiga malam. Ada harapan dari para ibu yang menginginkan anaknya bisa sekolah dengan layak. Dan ada kebanggaan dari para ayah yang melihat negaranya tidak lagi diinjak-injak oleh bangsa lain. Tetaplah berjuang, jangan pernah mundur satu langkah pun. Jangan pernah goyah oleh rayuan kemewahan ataupun ciut oleh keancaman boikot investasi. Kami rakyat Indonesia siap berdiri pasang badan sebagai perisai dan mendukung penuh setiap kebijakan tegas yang Anda ambil demi membersihkan negeri ini dari para parasit bangsa. Kami percaya dengan adanya sinergi antara pemimpin yang bersih, cerdas, dan beringas melawan korupsi, serta didukung oleh gerakan persatuan rakyat yang militan, Indonesia emas yang maju, berdaulat, adil, dan makmur bukan lagi sekedar mimpi di atas kertas, melainkan sebuah kenyataan sejarah yang akan segera kita nikmati bersama. Merdeka! Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Gimana pendapatan kalian? Silahkan tuangkan di dalam komentar di bawah ini. Tapi harus dengan kata-kata yang sangat bijak, dengan narasi yang bijak. Jangan pernah mencaci maki pihak manapun. Tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia telah bersatu, tidak bisa diadu domba. Terus dukung channel ini teman-teman, Bincang Negara, karena channel ini saya buat untuk tempat kita beropini, berdiskusi, dan bersuara. Kritik pemerintah sangat boleh, tapi harus dengan bijak. Karena kritik pemerintah adalah cara kita, rakyat kecil, menjaga pemerintah tetap berada di jalan yang sangat benar. Percayalah kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto kita saat ini. Percayalah bahwa beliau bekerja keras untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke seluruh kerabat Anda, ke seluruh keluarga Anda, agar gerakan kita semakin besar. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!